Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala isrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Alhamdulillah, selalu kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Berkat limpahan rahmat, taufik dan hidayahnya kita alhamdulillah bertemu kembali di kajian Halaqah Selasa online tanggal 11 Oktober. Semoga Allah selalu meridhoi dan memberikan kemudahan dalam mengerjakan ibadah. Salawat serta salam tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Semoga kita mendapatkan syafaat dan bisa berkumpul di yaumul akhir nanti. Izinkan ibu-ibu soleha saya selaku host hari ini Sinta dalam kajian yang bertema Ayah dan Ibu Pintu Surgamu. Langsung saja kita mulai. Mari kita dengarkan bersama kajian dari Ustazah ini. Silakan Ustazah. Baik, terima kasih Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, senang sekali bertemu kembali. Hari ini insya Allah kita akan membahas tentang tema yang sudah ditentukan oleh panitia ya, tentang ayah dan ibu. Bagaimana kita memuliakan orang tua, karena pada dasarnya berbakti kepada orang tua adalah salah satu ikhtiar kita untuk mendapatkan keberkahan dalam hidup kita maupun di akhirat nanti. Mendapatkan ridhonya orang tua juga merupakan ikhtiar kita dalam mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana disampaikan oleh Nabi kita Muhammad SAW, ridhallahi fi ridhal walidain wa sukhtullahi fi sukhtil walidain, bahwa keridhaan Allah ada pada ridhonya orang tua dan marahnya Allah, murkanya Allah ada atau datang ketika orang tua murka kepada kita. Walaupun tentu ada batasan-batasan di mana kita boleh menolak keinginan orang tua, tentu dengan cara yang baik tanpa harus menyakiti perasaannya, gitu ya. Salah satunya ketika orang tua memerintahkan anak untuk melakukan maksiat atau menzalimi anak. Nah ini apabila orang tua melakukan hal-hal seperti itu, anak boleh untuk menolak permintaan orang tua, namun tetap saja seorang anak harus dengan sebisa mungkin agar penolakan itu tidak sampai menyakiti perasaan. Jamaah sekalian, ada beberapa kewajiban bagi seorang anak untuk memuliakan orang tuanya, baik ketika orang tuanya hidup ataupun sudah meninggal dunia. Kadang-kadang di usia kita yang sekarang, ayah atau ibunya gitu sudah meninggal dunia. Kadang-kadang orang tua kita meninggal dunia pada saat pada saat kita belum bisa membahagiakan mereka. Ada kalanya misalnya, wah ibu saya udah meninggal nih, padahal saya belum berkesempatan untuk membalas semua jasa-jasanya, belum membahagiakan mereka, belum membahagiakan dia gitu. Apakah kita masih bisa membahagiakan dan memuliakan orang tua kita setelah wafat atau tidak? Baik jamaah sekalian, izinkan saya untuk share screen di sini untuk mempersingkat waktu. Ketika orang tua kita masih hidup, apa saja kira-kira yang menjadi kewajiban kita? Sebagaimana kita tahu banyak sekali yang bisa kita lakukan untuk orang tua kita. Tentu kita ingin membahagiakan mereka. Pertama, diperlakukan dengan cara yang baik. Memperlakukan mereka dengan cara yang baik. Mudah-mudahan Allah juga akan menjadikan anak-anak kita, kelak ketika kita sudah tua, sudah sepuh, anak-anak memperlakukan kita dengan baik juga. Yang kedua, orang tua juga berhak untuk dimintai restu dan keridhaannya ketika kita mengambil suatu keputusan.
Misalnya akan bekerja di mana, akan menikah dengan siapa, akan kuliah di mana, akan seperti apa, akan tinggal di mana nanti. Ini tentu meminta restunya orang tua merupakan salah satu tindakan memanusiakan orang tua. Kalau kata orang Jawa tuh, orang tua itu kayak apa ya, diwongke gitu ya. Dianggap ada, dianggap penting pertimbangannya. Karena bagaimanapun, walaupun kita sudah sedewasa ini, pengalaman hidup kita tidak seperti orang tua kita yang sudah puluhan tahun merasakan asam dan garam kehidupan. Kemudian didampingi dan dirawat utamanya di masa tua. Orang tua itu berhak untuk didampingi dan dirawat oleh anak-anaknya. Setidaknya walaupun anaknya tidak tinggal sekota dengan orang tuanya, setidaknya kalau orang tuanya lagi butuh untuk ditemani, apalagi lagi sakit, apalagi lagi apa, gitu, berhak untuk didampingi dan dirawat. Jangan sampai anaknya tidak mau tahu. Ketika dulu kita masih kecil, orang tualah yang merawat kita, baik dalam keadaan sehat maupun sakit. Maka wajar ketika orang tua kita ketika orang tua kita sudah tua, apalagi dalam keadaan kurang sehat, wajar kalau kita mendampingi mereka. Walaupun tidak secara fisik, tidak bisa datang secara fisik, setidaknya kita kabari. Dengan kecanggihan teknologi di zaman sekarang, tentu kita bisa bersilaturahim walaupun dari jarak jauh. Dan yang keempat adalah dinafkahi atau disantuni oleh anaknya. Maka kalau misalnya kita memiliki seorang suami, di mana suami kita masih harus menanggung biaya hidup orang tuanya. Dia masih punya ibu atau ayah gitu, yang harus dia santuni, harus dibantu biaya hidupnya, jangan sampai kita sebagai istri menghalang-halangi. Tentunya kita tidak mau ketika nanti kita dewasa, ketika anak-anak kita sudah punya istri, sudah punya suami, tentu rasanya akan sakit sekali kalau anak kita ingin berbakti pada kita kok dihalang-halangi sama pasangannya. Nah, ini tentu kita tidak menginginkan hal tersebut. Oleh karena itulah ketika kita menjadi seorang menantu atau menjadi seorang anak, jangan sampai kita menghalang-halangi pasangan kita untuk berbakti kepada ibu dan bapaknya yang sudah tidak lagi bisa mencari penghasilan sendiri. Baik, di dalam surat Al-Isra ayat 23 sampai 24, Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang bagaimana Allah itu memerintahkan kita memperlakukan orang tua kita dengan cara yang baik. Ya, wabil walidaini ihsan. Tadi disuruh untuk memperlakukan orang tua dengan cara yang baik. Kemudian ketika orang tua kita sudah tua, sudah sepuh, apa yang diperintahkan terhadap kita? Fala taqul lahuma uff. Ya, mengatakan saja kalau itu bisa menyinggung orang tua tuh nggak boleh. Halah, aduh, halah, embel gitu ya. Itu kayak gitu-gitu tuh kalau sampai menyakiti hati orang tua tuh nggak boleh. Apalagi sampai meninggikan suara mereka, membentak mereka, sampai-sampai melukai hati mereka, itu juga tidak diperbolehkan. Wala tanharhuma, jangan membentak. Ya. Kesalahan anak kadang-kadang kalau sudah emosi sama orang tuanya, itu membentak. Ya. Dan mungkin saja bentakan anak terhadap orang tuanya mungkin juga karena pengaruh lingkungan yang tidak baik. Ya. Wa qul lahuma qawlan karima. Kita diperintahkan untuk apa? Katakanlah kepada mereka kata-kata yang mulia, kata-kata yang membahagiakan. Wakhfid lahuma janahadzulli minar rahmah. Kita juga disuruh merendahkan suara kita, merendah hatikan diri kita di hadapan orang tua. Dan kita juga disuruh sering-sering berdoa, Rabbirhamhuma kama rabbayani shaghir. Ya Allah, berikanlah kasih sayang untuk kedua orang tua saya, sebagaimana mereka mengasihi saya selagi saya masih kecil. Kadang-kadang kita nggak ingat bagaimana orang tua kita itu sayangnya sama kita. Karena usia kita mungkin saat itu masih sangat kecil sekali, sehingga tidak tertangkap oleh memori kita. Maka tentu semua pengorbanan dan kasih sayang orang tua seharusnya kita balas dengan sama baiknya. Walaupun tidak mungkin kita
membalas semuanya, tapi setidaknya kita lakukan semampu dan semaksimal mungkin. Yang kedua, orang tua memiliki hak untuk dimintai keridhaan dan restunya. Ya. Kenapa? Karena kita disuruh wasainal insana biwalidayhi husna. Ya. Jadi kata husna di sini kita disuruh untuk berbuat baik. Walaupun mungkin kita tahu bahwa keputusan kita udah baik, udah benar, tapi seenggaknya kita melibatkan orang tua, ya, membuat suatu keputusan dengan melibatkan orang tua. Siapa tahu nanti orang tua bisa mendoakan kita, bisa mempermudah jalan hidup kita, memberikan kelancaran dan keberkahan dalam setiap keputusan kita. Ridallahi fi ridal walidain wa suktullahi fi suktil walidain. Ini yang tadi kita sebutkan bahwa segala perbuatan baik yang kita lakukan pada orang tua, pada dasarnya itu secara tidak langsung ikhtiar kita untuk membuka pintu rahmatnya Allah. Orang tua ridha, Allah pun ridha. Orang tua kita buat murka, Allah pun menjadi murka. Maka ketika Rasulullah ditanya oleh seorang sahabat, "Ya Rasulullah, ma haqqul walidaini ala waladihim?" Ya Rasul, apa sih haknya orang tua terhadap anaknya? Maka apa kata Nabi? Huma jannatuka wa naruka. Orang tua kamu bisa menjadi wasilahmu untuk mendapat jannah atau surga, tapi bisa juga bisa menjadi wasilahmu mendapatkan neraka. Maka ketika kita memuliakan orang tua, disitulah Allah bukakan jalan yang mudah untuk kita sampai pada jannah. Tapi kalau kita menyakiti perasaannya, mendurhakai mereka, maka disitulah jalan yang terbuka adalah jalan menuju neraka. Na'udzubillah. Kemudian yang ketiga, seorang orang tua ketika di masa sepuhnya, kadang-kadang gini, orang kalau sudah tua itu tidak ada lagi yang ingin diharapkan. Karir mungkin sudah tidak nafsu lagi lah orang kalau udah sepuh untuk ngejar-ngejar dunia, buat apa juga. Yang mereka inginkan adalah kebersamaan, dibersamai lah gitu oleh anak-anaknya. Kadang-kadang orang tua kalau lagi nggak enak makan, jadi lahap kalau lagi didampingi sama anak-anaknya, anak-anak yang lagi dari luar kota, lagi dari luar negeri datang semuanya pas lagi lebaran biasanya Ibu ya. Wah, jadi lahap makannya, begitu anaknya udah balik lagi ke kota masing-masing, jadi nggak enak makan lagi. Maka ini ada suatu cerita seorang sahabat. Ini pernah daftar untuk jadi mujahid. Ya Rasul, saya ingin daftar dong untuk ikutan perang bersama engkau. Cuman masalahnya orang tua saya belum ngizinin. Ya mungkin karena saya masih muda atau gimana lah. Lah kenapa kamu kesini? Kata Nabi, kenapa kamu daftar kalau orang tua kamu nggak suka, nggak ridho? Lalu anak ini bilang, iya nih Rasul, ini kan berjihad fisabilillah itu kan perbuatan mulia. Masa orang tua saya menghalang-halangi saya untuk menjadi mujahid sih? Masa orang tua saya egois banget, anaknya pengen syahid fisabilillah dilarang-larang. Ya udah saya ngotot aja kesini aja, toh niat saya baik. Bodoh amat lah orang tua saya itu setuju atau enggak. Dan sekarang orang tua saya lagi di rumah, lagi nangis-nangis tuh, tahu saya kesini mau daftar untuk ikut perang. Apa kata Nabi? Irji' alaihima fa'adhikhuma kama abkaitahum. Ya sudah, kamu kalau gitu pulang aja. Kata Nabi, nggak usah daftar. Oh nggak boleh ya Rasul, saya kan kesini niatnya baik, ingin jadi mujahid. Dan cita-cita tertinggi orang Islam itu kan syahid fisabilillah. Iya, tapi harus dengan keridhaan orang tua. Masa mau syahid fisabilillah dalam keadaan dimurkai orang tuanya? Dah sana pulang, kata Nabi. Bikin orang tua kamu itu tersenyum. Sebagaimana kamu telah membuat mereka nangis, sekarang pulang. Kembalikan duka mereka menjadi senyum kembali. Ketika ada lagi yang maju sama Nabi, ya Rasul, saya pengen jihad fisabilillah. Dia masih muda lagi kan. Ditanya sama Nabi, ahayyun walidaka. Kedua orang tua kamu masih hidup apa enggak? Naam. Ya masih hidup sih Rasul. Memangnya kenapa? Apa kata Nabi lagi? Fafihima fajahid. Kalau begitu kamu berjihad saja pada kedua orang tua. Maksudnya Nabi boleh berjihad fisabilillah.
tapi kamu masih ada orang tua yang masih nangis-nangis melepas kepergian kamu ke sini. Berjihadnya kamu ada lahan lain untuk berjihad. Apa itu? Membahagiakan, berbakti, merawat, dan memuliakan orang tua. Itu ladang jihad kamu di situ, kata Nabi. Akhirnya anak ini pulang ke rumah orang tuanya. Lalu apa pesan moral yang kita dapatkan dari kedua kisah ini? Bahwa ternyata berjihad fisabilillah itu tidak lebih penting daripada berbakti atau memuliakan orang tua. Ya memang itu semuanya cita-cita semua orang Islam syahid itu fisabilillah. Tapi bukan dengan kemurkaan orang tua. Dan kalaupun kita tidak mungkin lagi mencari medan perang seperti di masa Nabi, ada ladang pahala di situ, yaitu berbakti dan membahagiakan kedua orang tua. Kemudian orang tua juga berhak untuk dinafkahi atau disantuni, tentunya dengan beberapa prioritas-prioritas. Nabi mengatakan, ibda binafsik fatasaddaq alaiha. Urutan kewajiban seorang muslim, khususnya laki-laki. Kewajiban menafkahi itu ada urutannya. Yang pertama, ibda binafsik, kata Nabi, kamu harus bisa menafkahi dirimu sendiri dulu. Wajib bagi kamu bisa menafkahi dirimu sendiri sebelum kamu bisa menafkahi orang lain. Fa'in fadala syai'un fali ahli. Tapi kalau misalnya kamu sudah berpenghasilan lebih, sudah bisa menghidupi diri kamu sendiri, maka yang wajib kamu nafkahi adalah keluarga. Yang dalam hal ini adalah istri dan anak-anak. Fa'in fadala an ahlika syai'un falidhi qarabatik. Kalau masih lebih juga menafkahi diri sendiri, menafkahi istri, menafkahi anak-anak, masih lebih siapa yang berhak atau berkewajiban untuk kita nafkahi. Namanya adalah dzil qurbah atau kerabat-kerabat kita. Yang tentunya kerabat itu nomor satu adalah orang tua. Baru kemudian kakak, adik, sepupu, paman, bibi, ya. Jangan sampai kita miliaran kita nyumbang ke masjid jauh tempatnya, tapi orang tua kita sendiri mau beli beras aja nggak ada duit. Abang kita, adik kita sengsara masih nanggung kontrakan belum dibayar berbulan-bulan. Ya. Maka zawil kurba ini yang harus kita pentingkan. Tentu setelah kewajiban istri dan anak-anak terpenuhi. Maka artinya apa? Jangan sampai kita melarang-larang suami kita untuk berbakti pada orang tuanya. Jikapun orang tuanya masih hidup dan masih bisa mencari uang, ya, pasti semua orang tua senang kalau anaknya itu berbakti. Sedikit atau banyak anak masih hadiah pada orang tuanya, pasti orang tuanya senang. Walaupun orang tua bilang, udah nak, jangan dipaksa-paksain, ditabung aja duitnya. Mama sama ayah itu udah ada kok, kita bisa nyari duit sendiri. Walaupun mereka bilang seperti itu, dalam hati mereka senang. Kenapa? Anaknya itu loh mengekspresikan budi baktinya dengan ngasih duit gitu ya. Ini mohon maaf ya, saya cuma bisa ngasih segini bulan ini gitu ya. Jadi pasti senang. Walaupun bahkan mungkin orang tua kita kaya, bisa nyari duit banyak. Tapi kalau anaknya ngasih itu senangnya luar biasa. Bukan jumlahnya yang mereka lihat, tapi ketulusan dari budi bakti kita. Baik. Dan yang terakhir, fa'in fadala an dzi qarabatik syai'un fahakada wahakada. Dan ketika misalnya anak, istri, orang tua, dan kerabat dekat itu sudah selesai kita kasih, maka bolehlah kalau kita mau memberikan kepada yang lain yang tidak menjadi kerabat kita sama sekali. Nah, kira-kira inilah beberapa hal yang diperintahkan dalam agama kita dalam memuliakan orang tua ketika mereka masih hidup. Ada satu masalah yang ditanyakan kepada Al-Imam An-Nawawi. Insanun lahu zaujah wa Ada seorang laki-laki. Bentar ya Bu ya.
Selak Bu, mohon maaf. Ada seorang laki-laki yang dia bertanya kepada Imam Nawawi, wahai Imam Nawawi, ada seorang laki-laki punya istri dan ibu. Hal lahu tafdilu zawji 'ala al-um fi nafaqah wa ghairiha min al-ma'un wal kiswah wa hal ya'samu bidzalik. Apakah boleh, apakah berdosa ketika seorang laki-laki itu mengutamakan istrinya dalam hal pemberian nafkah atau pemberian hadiah baju? Ya, apakah dosa kalau yang diutamakan itu istrinya dibandingkan ibunya? Kemudian Imam Nawawi menjawab, la ya'tham bidzalika idza qama bi kifayatil in kanat mimman yalzamuhu kifayatuha bil ma'ruf. Tidak berdosa sih sebetulnya kalau seorang suami mendahulukan menafkahi istri dan anak-anak. Karena memang yang paling wajib dinafkahi memang istri dan anak-anak. Kalau ibu kan yang wajib nafkahi suaminya ibu atau ayah kita, kan gitu. Kalau misalnya ibunya tidak punya suami, bagaimana? Ya wajiblah anak laki-laki tersebut ikut menafkahi ibunya juga dengan cara yang lain. Lakinnal afdal ayyastatiba qalbal wa ayyufaddilaha. Walaupun demikian, walaupun yang paling wajib untuk dia utamakan istri, dan walaupun dia tidak berdosa mengutamakan istri dibandingkan ibu dalam hal ini, tapi yang lebih utama, kata Imam Nawawi, adalah ayyastatiba qalbal hati ibunya tetap dijaga, dihibur, disenengin kalau kata kita orang, ya. Wa ayyufaddilaha, dan hendaklah mengutamakan ibunya. Begitu ibunya diutamakan, ibunya senang, ibunya ridho pada anaknya, ibunya mendoakan anaknya, Masya Allah, anaknya dapat keberkahan juga. Istrinya juga mendapatkan keberkahan, karena suaminya dapat ridho dari ibunya. Wa in kana labudda min tarjihiz zaujah fayanbaghi lahu ayyukhfiyahu 'anil. Jikapun seorang suami ingin memberikan hadiah lebih banyak pada istrinya, coba deh itu disamarkan, nggak usah ditampakkan di hadapan ibunya, biar ibunya nggak ngiri, biar ibunya nggak ngerasa nelongso. Misalnya ibunya udah tua dikasih hadiahnya daster, karena memang biar enak ibunya ya, santai-santai di rumah pakai daster. Istrinya dikasih gamis yang mahal gitu, ya nggak ada masalah. Tapi sebisa mungkin dijaga perasaan ibunya. Bilang sama istrinya, Dek, nanti kalau main ke rumah ibu nggak usah diungkit-ungkit ya hadiah-hadiah dari saya. Biar ibu itu tidak tersinggung. Kira-kira seperti itu. Saking pentingnya menjaga perasaan orang tua. Baik. Jamaah sekalian, bagaimana ketika seseorang sudah mendapati orang tuanya wafat? Apalagi belum sempat dia berbakti kepada ibu bapaknya, udah keburu wafat. Gimana ya rasanya? Apakah kita masih bisa untuk berbuat baik kepada orang tua yang sudah wafat atau tidak? Ternyata masih bisa. Kurang lebih ada 8 poin. Kalau berapa poinnya pasti banyak. Tapi setidaknya kita rangkum ada 8 yang paling mungkin kita bisa lakukan. Yang pertama, memperhatikan pengurusan jenazahnya. Ini juga penting ya. Mendoakan sesering mungkin, sedekah dan wakaf jariah atas nama orang tua, berusaha melunasi hutang-hutangnya orang tua kalau ada, menunaikan wasiatnya kalau ada, membadalkan kewajiban hajinya jika memang harus, menunaikan kewajiban lainnya jika ada, seperti kafarat, qada puasa, sholat, dan menunaikan zakatnya jika memang belum atau ada tanggungan itu. Dan yang terakhir, membagi peninggalannya sesuai dengan syariat Islam atau kita kenal dengan ilmu faraid. Yang pertama, memperhatikan pengurusan jenazahnya. Ya, saat sakaratul maut dianjurkan mentalkinkan syahadah sambil menghadapkannya ke arah kiblat. Kemudian saat ruh meninggalkan jasadnya, hendaklah kita menutup mata mayit, mendoakan kebaikan untuknya, dan lain sebagainya. Ini tentu semua jamaah sekalian sudah tahu. Jangan sampai jenazah orang tua sama sekali tidak mau diurus oleh anaknya. Semarah apapun orang tua pada anaknya atau anak pada orang tuanya, tetap pengurusan jenazahnya tidak boleh diabaikan. Kemudian Abu Usaid pernah bertanya, pernah menceritakan kepada Nabi. Beliau mengatakan, Abu Usaid pernah mengatakan, bainama ana jalisun 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam.
idh ja'ahu rajulun minal ansar. Ya, ketika Nabi bersama dia ya sedang di masjid begitu, sedang duduk-duduk, ada seorang laki-laki dari kalangan Ansor. Dia kemudian bertanya kepada Nabi, meminta nasihat pada Nabi. Ya Rasulullah, hal baqiya alayya min birri abawayya syai'un ba'da mautihima abarruhuma bihi? Ya Rasul, apakah masih tersisa bagi saya untuk berbuat baik pada orang tua saya pasca kematian mereka? Nabi mengatakan, na'am khisalun arba'ah. Ada 4 perkara, ada 4 poin yang sekiranya engkau tetap bisa berbakti kepada orang tua yang sudah meninggal. As-salatu alaihima wal istighfaru lahuma. Ya, jadi kita membacakan sholawat atas mereka, maksudnya sholawat pada sesama manusia itu memintakan ampun, memohonkan ampun kepada mereka. Wa infadhu ahdihima, dan memenuhi janji-janjinya orang tua. Misalnya orang tua punya janji untuk untuk berwakaf ya, atau misalnya orang tua berjanji ingin naik haji udah nabung, cuman ternyata keburu meninggal ya. Nah, ini perlu untuk dipenuhi juga. Wa ikramu shadiqihima, dan memuliakan kawan-kawannya orang tua. Wasilatur rahim allati la rahimalaka illa min qibalihima. Kita sambung tali silaturahim. Kadang-kadang kalau orang tua sudah meninggal, kita lupa siapa aja sepupu, sepupunya ibu, sepupunya bapak. Kadang kita lupa sama keluarga besar. Kita tetap disuruh menyambung silaturahim sepeninggal orang tua kita. Fahuwaladzi baqiya 'alaika min birrihima ba'da mautihima. Itulah kata Nabi yang tersisa bagimu dalam berbakti kepada kedua orang tuamu. Kira-kira seperti ini. Maka mendoakan orang tua termasuk yang paling pertama disebutkan oleh Nabi. Ya, ada satu kisah di mana Rasulullah menceritakan bahwa ada orang tua yang dihindarkan dari siksa kubur karena anaknya senantiasa beristighfar, memohonkan ampun untuk kedua orang tuanya. Ya, yang seharusnya dia diazab di alam kubur, tapi kemudian dia diringankan azabnya karena doa anak atas orang tuanya. Begitu si jenazah itu bilang, "Hei malaikat, kenapa kamu nggak nyiksa saya? Biasanya juga datang nyiksa." Lalu malaikat itu datang, "Anakmu tadi memohonkan ampun buat kamu, Allah mengabulkannya, maka saya mau pergi lagi. Udah nggak saya siksa kamu hari ini atas doa anakmu." Bayangkan kalau anak kita setiap hari terlanturkan dari lisannya doa untuk kita. Maka kita ajarkan anak kita untuk membaca apa? Anak kita ajarkan untuk berdoa, Rabbil firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ampunkanlah dosa saya dan dosa orang tua saya. Itu penting loh, Bu. Mengajarkan anak doa itu bukan sekedar itu doa-doa biasa. Iya, memang itu doa biasa, tapi efeknya luar biasa. Orang tua bisa terhindar dari azab kubur karena anaknya dari lisannya terlantunkan Rabbil firli wali walidayya, ampunkan kedua orang tua saya. Kemudian sedekah dan wakaf jariyah untuk orang tua, ya. Diceritakan dalam satu hadis, anna rajulan qala lin nabi sallallahu alaihi wasallam, inna abi mata wa taraka malan wa lam yusi fa hal yukaffiru anhu an atasaddaqa anhu? Qala na'am. Ada seorang laki-laki berkata sama Nabi, "Ya Rasul, ayah saya sudah wafat. Dia meninggalkan harta tapi nggak ada pesan-pesan agar hartanya mau dikemanain. Apakah dari harta orang tua saya ini boleh kan atas nama orang tua saya?" Kemudian Nabi mengatakan boleh. Apakah bisa untuk mengurangi dosa dan meringankan siksa orang tua saya? Kemudian Nabi mengatakan iya bisa. Artinya apa? Artinya ketika kita menerima warisan dari orang tua kita, ada harta yang kita terima, lalu sebagian kita sedekahkan ke masjid, kita sedekahkan ke majelis taklim, kita sedekahkan ke yayasan-yayasan sosial, yayasan-yayasan dakwah, dan lain sebagainya, di atas namakan orang tua. Artinya saya yang bersedekah,
Tapi saya mohon ya Allah, sedekah ini mohon kirimkan pahalanya kepada almarhumah ibu saya. Itu sampai pahalanya gitu. Jadi harta yang ditinggalkan oleh ibu kita nggak cuma kita pakai untuk bersenang-senang, tapi kita jadikan harta tersebut berupa pahala yang bisa memberikan kebaikan untuk orang tua kita walaupun sudah berada di alam barzakh atau di alam kubur. Ya, betapa anak yang solih dan solihah itu aset berharga ya di situ, Bu. Ketika kita meninggalkan harta untuk mereka, harta kita dikelola dengan baik sama dia, sama mereka, gitu ya. Dan kemudian malah disulap jadi pahala, disedekahkan atas nama kita, Masya Allah. Kemudian ada satu hadis lagi, kalau tadi ayahnya yang meninggal, sekarang ibunya yang meninggal. Anna rajulan qala li Nabi sallallahu alaihi wasallam inna ummi uftulitat nafsuha. Ya Rasul, ibu saya meninggal dadakan, mendadak ibu saya meninggal, gak pakai ada beritanya, gak pakai ada sakit, tahu-tahu meninggal aja. Wa adzunuha law takallamat tasaddaqat. Ya Rasul, seandainya ibu saya tahu kalau dia mau meninggal, ya udah ada tanda-tanda mau meninggal karena sakit, karena apa? Pasti ibu saya sudah menyedekahkan hartanya. Ibu saya itu senang sedekah ya Rasul. Cuman tiba-tiba aja gitu meninggal. Fahallaha, apakah bagi dia ajrun? Apakah bagi orang tua atau ibu saya mendapatkan pahala intasaddaqtu anha? Kalau saya bersedekah atas nama dia, apakah ibu saya dapat pahala? Apa kata Nabi? Na'am tasaddaq anha. Iya, dia orang tua kamu dapat pahala. Pahala yang kamu kirimkan dengan sedekah yang kamu atasnamakan orang tua. Masya Allah. Dan hadis ini ada di dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Dan babnya kalau di Sahih Bukhari dalam bab ma yustahabu liman tufiha fujaatan ayatasaddaqu anhu wa qada'in nuzur 'anil mayyit. Nama babnya itu bab apa saja yang dianjurkan bagi yang wafat tiba-tiba bersedekah untuknya dan memenuhi nazar si mayit. Kemudian yang kedua di dalam kitab Sahih Muslim. Ini berada di dalam bab wusulus sawab 'anis shadaqah 'anil mayyit 'alaihi. Sampainya pahala sedekah dari mayit kepada yang bersedekah. Sebentar ya. Kemudian berikutnya lagi. Dari Sa'ad bin Ubadah radhiyallahu anhu, qultu ya Rasulullah inna ummi matat afa atasaddaqu anha? Qala na'am, qultu fa yusaddaqah afdal? Qala saqiyul. Ya. Dari Sa'ad bin Ubadah dikatakan, ya Rasul, sesungguhnya ibu saya meninggal. Apakah aku ini diperbolehkan bersedekah untuknya? Maksudnya, boleh nggak saya bersedekah atas nama orang tua saya yang saya kirimkan pahalanya untuk dia? Kemudian kata Nabi, iya silakan. Lalu Sa'ad bin Ubadah ini mengatakan, sedekah apa yang paling afdol wahai Rasulullah? Ya. Kemudian sedekah apa yang paling afdol? Kemudian Nabi mengatakan mengalirkan air. Sebentar ya Bu ya. Wow. Baik, kita tunggu sebentar, Ibu.
Sambil menunggu Ustazah, mungkin kalau ada ibu-ibu yang ingin bertanya, silahkan dipersiapkan. Dan juga bisa di-chat, diketik di kolom chat, nanti akan kami bacakan. Kalau ini dokumentasi. Oke. Ya, baik. Dari Jabir itu mengatakan tuwfiya rajulun. Ada seorang laki-laki itu meninggal dunia. Faghassalnahu wa hannatnahu wa kafannahu. Setelah urusan jenazahnya udah selesai, udah dimandiin, dikafani dan lain-lain, summa ataina bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alaihi. Kemudian mereka itu mendatangi Nabi dan mengajak Nabi untuk sholat jenazah. Atau tusalli alaihi fa khata, ya. Mereka bertanya, ya Rasul, apakah engkau berkenan mensolati jenazah ini? Yuk, mari ya Rasul, kita sholat bareng-bareng. Nabi melangkah beberapa langkah, lalu kemudian Nabi bertanya, alaihi dainun, apakah ada hutang laki-laki ini? Qulna dinaroni. Kemudian kami menjawab, ya Rasul. Jadi punya 2 dinar. Jadi ada 2 dinar yang menjadi hutangnya laki-laki ini atau jenazah ini. Fansarafa fatahammaluhuma Abu Qatadah fa'atainahu. Jadi Nabi itu kemudian melangkah seperti ingin pergi setelah mendengar mayat ini memiliki hutang 2 dinar. Kemudian Abu Qatadah mendatangi Nabi dan dia bertanya sama Nabi, ya Rasul, apakah engkau itu tidak berkenan mensolati jenazah ini karena jenazah ini punya hutang? Jika iya, maka saya yang tanggung hutangnya ya Rasul. 2 dinar itu biar saya yang bayarkan, kata Abu Qatadah. Maka kemudian Nabi berbalik lagi dan Nabi mensolati jenazah ini bersama para sahabat yang lain. Berikutnya lagi keesokan harinya, Nabi mencari Abu Qatadah. Kemudian Nabi bertanya, wahai Abu Qatadah, kamu apain itu 2 dinar? Udah dibayar atau belum? Lalu kemudian Nabi mengatakan, Abu Qatadah menjawab, laqad qadaituhuma. Saya sudah membayarkan hutang 2 dinar ini. Lalu kemudian kata Nabi, al-ana baradat alaihi jilduh. Kalau begitu, mayat ini sudah tidak lagi dililit dengan api neraka di dalam kuburannya. Artinya apa? Kalau ada orang yang masih memiliki hutang dan dia bawa sampai mati dan belum ada yang membayarkan hutangnya, maka dia dililit dengan api neraka di alam kuburnya sampai ada yang melunaskan hutangnya. Makanya jamaah sekalian, kalau ada di antara kerabat kita yang meninggal dunia, yang kita tanyakan itu utang duluan. Ya, kalau bisa utangnya itu udah dilunasi sebelum dikuburkan. Ya, itu alasannya. Agar apa? Agar ketika dikubur tidak dililit dengan api neraka. Ya, al-ana baradat alaihi jildun. Nah, kemudian apabila orang tua itu berwasiat, aturan berwasiat dalam syariat. Kalau orang tua itu berwasiat, maka kita lakukan wasiatnya. Kalau wasiatnya keliru, ya berarti nggak bisa kita lakukan, tidak bisa kita selesaikan. Tapi kalau wasiatnya benar, maka kita sampaikan atau kita bantu penyelesaian wasiatnya. Soal berwasiat, wasiat ini hanya bisa dilakukan pada kerabat pada yang bukan ahli waris, ya, lebih bagus kepada kerabat, tapi bukan ahli waris. La wasiyata li warisin, tidak sah wasiat kepada ahli waris. Karena kalau ahli waris itu nanti dapat bagiannya berdasarkan aturan-aturan waris yang ada. Istri dapat 1/4 atau 1/8, suami dapat 1/2 atau 1/4, anak laki anak perempuan 2/1 dan lain sebagainya. Ya, tapi kalau misalnya ada orang tua berwasiat, anak saya nanti dapatnya sama rata semua, itu nggak bisa. Nggak bisa. Kenapa? Karena wasiatnya tidak sesuai prosedur.
Lalu kalau misalnya orang tua kita berwasiat agar sebagian hartanya diberikan kepada selain ahli waris, gimana? Misalnya orang tua kita punya anak angkat atau punya anak asuh ya, atau dia mau nyumbang ke panti yatim atau mau nyumbang ke masjid, lalu mewasiatkan agar sebagian peninggalannya nanti diwasiatkan ke itu semua, maka silahkan. Tapi tidak boleh lebih dari 1/3 dari total harta. Karena nanti ada yang menjadi haknya ahli waris. Kemudian tidak boleh memberikan pesan-pesan atau wasiat yang merugikan hak orang lain. Ya, jangan sampai merugikan. Kadang-kadang ada orang tua yang berwasiat malah ngasih beban buat anaknya. Nah, nanti motor jangan dijual ya, sampai kapanpun. Itu mama dulu belinya dengan susah payah. Ya boleh sih anaknya mau melakukan, asalkan tidak membebani. Lah kalau motornya udah butut banget Bu, dipakai nyusahin, disimpan nggak guna gitu kan. Kalau misalnya dibetulin malah keluar duit anaknya. Ninggalin warisan bukannya meringankan beban anak, malah nambahin beban anak. Nah, ini seharusnya tidak. Tentang membadalkan haji ini juga menjadi salah satu ikhtiar kita untuk memuliakan orang tua. Bahkan orang tua itu boleh dibadalkan hajinya sebelum meninggal boleh. Asalkan memang betul-betul sudah tidak bisa lagi berangkat, Bu. Udah tua banget ya. Kalau udah meninggal itu juga boleh. Karena ada dalam satu hadis lain yang dinyatakan bahwa Nabi memperbolehkan seorang anak untuk membadalkan haji ya, orang tuanya yang sudah wafat dan pengen sekali untuk berhaji. Nah, kalau di sini ada satu kisah seorang wanita dari Khat'am yang datang kepada Nabi. Ya Rasulullah, inna faridatallahi ala ibadi fil haji adraktu abi syaikhan kabiran. La yasbutu ala rahila afa ahujja anhu qala na'am. Ya Rasul, ayah saya ini udah tua banget. Dia pengen banget haji, duit mah ada. Ya, duit ada, tapi masalahnya ayah saya udah tua banget. Nggak bisa melakukan perjalanan dari Madinah menuju Mekah di atas kendaraan selama itu. Kalau dulu ya Bu ya, kalau dari Madinah ke Mekah mah sekarang bisa pakai bis 5 jam sampai. Ada juga kereta cepat, hanya sekian puluh menit udah sampai gitu ya. Kalau dulu enggak. Dulu itu harus naik onta atau kuda ya, melewati gunung, melewati gunung batu, melewati Sahara dan lain sebagainya. Maka kemudian wanita ini bilang sama Nabi, boleh nggak saya saja yang membadalkan haji ayah saya? Dan ternyata diperbolehkan sama Nabi. Tapi memang syaratnya kalau kita mau membadalkan haji, kitanya sendiri udah haji Bu. Kalau kitanya sendiri belum haji, kita haji untuk diri kita sendiri dulu. Nanti setelah itu baru kita haji lagi, diniatkan untuk membadalkan orang tua kita yang belum pernah melaksanakan haji. Atau orang tua yang pengen banget udah nabung ya, udah nabung ternyata orang tuanya nggak bisa berangkat karena kendala badan yang sudah tidak kuat lagi. Nah, untuk duduk di pesawat belasan jam itu udah nggak kuat. Walaupun direct flight Bu dari Jakarta ke Jeddah itu kan 9 jam non-stop ya. Belum lagi nanti perjalanannya dari Jeddah ke Madinah dulu 5 jam lagi naik bis gitu ya. Tidak semua orang sepuh mampu melakukannya. Maka kalau benar-benar sudah tidak sanggup lagi untuk melakukan perjalanan sejauh itu, maka boleh anaknya membadalkan haji bagi anaknya yang sudah pernah berhaji sebelumnya. Kemudian berikutnya lagi yang menjadi kewajiban anak kepada orang tuanya adalah kalau orang tuanya itu memiliki tanggungan yang berupa sholat atau puasa. Misalnya saat orang tuanya sakit Bu, orang tuanya kan misalnya nggak sholat gitu ya, misalnya. Maka anaknya kalau ingin berbakti ya diqodokkan itu sholat-sholatnya. Kalau misalnya orang tuanya pernah punya utang puasa, lalu seharusnya mengqadha tapi orang tuanya lalai tidak mengqadha, keburu sakit, keburu mati, itu anaknya juga boleh mengqadhakan puasanya. Namun para ulama memperbolehkan jika di antara ahli warisnya tidak ada yang mampu mengqadhakan puasanya atau mengqadhakan sholatnya, boleh diganti dengan membayar fidyah. Satu fidyah untuk satu sholat atau satu puasa yang menjadi tanggungan si mayit.
Karena Nabi mengatakan man mata wa alaihi siyamun shama anhu waliyuhu, siapa yang meninggal dunia dan memiliki hutang puasa, maka walinya atau dalam hal ini ahli warisnya dapat mengganti atau mengqadha tanggungan puasanya. Nah, hadis ini kemudian disyarah oleh para ulama. Ya, disyarah itu maksudnya diperjelas lagi maksud hadis ini apa. Maka dalam Syarah Nawawi, ya, dalam kitab yang ditulis oleh Al-Imam Nawawi dalam rangka mensyarah kitab-kitab hadis dalam Sahih Muslim, salah satunya hadis tadi, maka dikatakan oleh Imam Nawawi, dhahaba jama'atun minal ulama ila annahu yasilu ilal mayyit thawabu jami'il ibadat minas shalah was-shaum wal qira'ah wa ghairi dzalika. Jadi para ulama itu memiliki pandangan atau berfatwa bahwa pahala seluruh ibadah yang dihadiahkan kepada orang yang meninggal itu sampai pahalanya pada orang yang meninggal itu. Baik itu ibadah sholat, maksudnya mengqadhakan sholatnya, mengqadhakan puasanya, atau kita membaca Al-Quran dan kita hadiahkan kepada mayit, itu sampai pahalanya kepada mereka. Nah, wa fi sahih al-Bukhari fi babi man mata wa alaihi nadhrun anna Ibnu Umar amara man matat ummuha wa alaiha salatun an tusalli anha. Jadi dalam sahih Bukhari yang ada di dalam bab orang yang meninggal dan masih memiliki kewajiban nazar, Ibnu Umar memerintahkan kepada orang yang ibunya meninggal dan ibunya tersebut punya tanggungan sholat untuk mengqadhakan sholat ibunya. Jadi kalau misalnya nih ibu saya meninggal dunia, oh ternyata ibu saya masih punya utang puasa 5 hari, punya utang sholat, misalnya ketika sebelum meninggal sakit dan nggak sholat gitu ya 2 hari 2 malam misalnya, berarti ada 5 kali sholat dalam sehari kali 2 hari ada 10, berarti 5 kali 2 hari gitu ya, 5 sholat kali 2 hari berarti ada 10 sholat, 2 subuh, 2 zuhur, 2 asar, 2 maghrib, 2 isya misalnya. Maka saya kalau mau berbakti pada ibu saya qadhakan puasanya, qadhakan sholatnya tersebut. Jikapun tidak, maka boleh diganti dengan membayar fidyah, diatasnamakan atau diniatkan untuk menebus hutang-hutang puasa dan sholat orang tua kita tersebut. Kemudian Zainuddin Al-Malibari dalam Fathul Mu'in juga dikatakan bahwa As-Subki melakukan qadha sholat untuk sebagian sanak familinya ya. Imam As-Subki salah satu ulama dalam mazhab Syafi'i juga. Baik, yang terakhir jamaah sekalian, ini karena sudah jam 3, mungkin ini poin yang terakhir. Kalau kita ingin memuliakan orang tua kita, maka harta benda yang mereka cari di dunia ini dengan peras keringat, banting tulang, ya, maka peninggalan mereka kita bagikan sesuai dengan aturan Allah. Sebagaimana Allah firmankan dalam surat An-Nisa ayat 14. Siapa yang mendurhakai Allah dan Rasulnya, melanggar ketentuan-ketentuannya, dalam hal ini ketentuan waris. Dari mana kita tahu bahwa dalam ayat ini ketentuan waris? Ibu bisa lihat di ayat sebelumnya. Ini kan An-Nisa ayat 14 ya. Ayat sebelumnya, 3 ayat sebelumnya. 10, 11, 12 atau 11, 12, 13. An-Nisa 11, 12, 13 itu semuanya aturan waris. Istri dapat berapa, suami dapat berapa, orang tua dapat berapa, anak dapat berapa, dan lain sebagainya. Itu aturan waris. Kemudian aturan-aturan waris dalam An-Nisa ayat 11, 12, 13 ditutup dengan ayat 14. Siapa yang melampaui atau tidak mengikuti aturan yang ada dalam aturan waris yang ada, maka apa yang terjadi? Yudkhilhu naran khalidan fiha walahu adzabun muhin. Maka dia akan dimasukkan ke dalam neraka, kekal di dalamnya, dan bagi dia azab yang sangat perih. Maka jangan sampai harta yang dicari oleh orang tua kita dengan begitu susah payah malah menjadi sumber fitnah gara-gara anaknya pada berantem. Anaknya nggak ikutan nyari duit, malah membagi hartanya tidak sesuai syariat. Orang tuanya juga jadi nggak tenang pada akhirnya, karena ya tentu orang tuanya ada kelalaian juga, nggak ngajarin anaknya ilmu waris. Ya, jadi kalau kita ingin menjadi anak yang berbakti, kita bagi dengan aturan waris yang ada. Jikapun kita belum ada ilmunya, setidaknya kita meminta bantuan ulama-ulama yang menguasai ilmunya.
Baik jamaah sekalian, sudah jam 3 lewat sepertinya. Kita buka tanya jawab jika ada pertanyaan dari ibu-ibu sekalian. Untuk itu saya kembalikan waktu dan media kepada MC kita. Silahkan Ibu Sinta. Terima kasih Ustazah, alhamdulillah telah selesai. Sungguh sangat menarik sekali Ustazah. Mungkin pertanyaan dari saya yang pertama tadi Ustazah menyebutkan kalau istighfar dari anaknya itu bisa menyelamatkan orang tua dari api neraka. Nah, istighfarnya ada yang khusus nggak? Maksudnya kalau kita bilang istighfar itu kan astagfirullahaladzim itu kan mohon ampunan ya, Ustazah. Nah, kalau untuk orang tua apakah ada doa istighfar khusus yang bisa kita amalkan gitu, Ustazah? Doa yang setiap hari kita baca itu pun sudah mengandung permintaan ampunan dosa untuk mereka. Yang tadi ya, Rabbil firli wali walidayya. Artinya apa? Rabbil firli, ya Allah, ampunilah dosa saya. Wali walidayya, dan dosa kedua orang tua saya. Jadi kedua orang tua kita juga kita ikutkan dalam permohonan ampun kita. Tidak hanya kita tidak hanya kita meminta pada Allah untuk Allah ampuni dosa, tapi kita juga minta agar orang tua kita juga diampuni dosanya. Kalau mau lebih panjangnya lagi misalnya astagfirullahaladzim li wali walidayya wali ashabil huquqi alayya wali jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Ini lebih syamil lagi, lebih komprehensif lagi. Artinya apa? Astagfirullahaladzim li wali walidayya. Ya Allah yang Maha Agung, saya memohon ampun, Engkau ampuni dosa saya, Engkau ampuni dosa-dosa orang tua saya. Wali ashabil huquqi alayya, dan orang-orang yang memiliki hak atas saya. Siapa yang memiliki hak atas saya? Atas saya siapa? Suami saya, anak-anak saya, siapapun yang punya hak atas saya, ya Allah, mohon ampunkan dosa-dosa mereka. Wali jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat, dan juga doa-doanya orang-orang muslim, doa-doanya orang-orang mukmin, baik itu laki-laki atau perempuan. Al ahya'i minhum wal amwat, yang hidup ataupun yang mati, Bu, kita doain. Sebanyak orang yang kita doakan, sebanyak itulah pula pahala yang kita dapatkan. Maka kita jangan pelit-pelit untuk beristighfar. Kita pengen masuk surga sendiri, enggak. Kita mohon juga agar Allah itu ampuni doa-doa orang-orang Islam ini, kita kenal atau enggak, udah mati atau udah hidup. Kalau kita ini berhak mendoakan orang-orang yang tidak kita kenal, maka faminal aula, lebih utama lagi orang tua kita yang kita doakan. Tidak usah muluk-muluk, doanya sudah kita baca setiap harinya. Kalaupun mau yang pendek, sudah Rabbil firli wali walidayya. Ini sudah mencakup permohonan ampun dari anak terhadap orang tuanya. Baik. Baik, Ustazah. Kita kembali ke kolom chat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bila kita sudah menikah, sejauh mana bakti kita terhadap orang tua, terutama ibu yang masih ada? Karena ini posisinya dari istri ya, Ustazah. Tadi kan Ustazah sempat menjelaskan hadis yang berkaitan kalau misalnya dari terutama laki-laki. Nah, ini kalau dari sisi perempuan seperti apa, Ustazah? Ya. Sebetulnya tidak ada sih perbedaan antara kita sudah menikah atau tidak menikah dalam urusan membahagiakan orang tua. Yang berbeda hanya caranya. Kalau misalnya sebelum menikah kita bisa mendampingi ibu di rumah terus gitu ya. Sekarang kita udah diboyong sama suami ke rumah suami. Masih bisa nggak sih kita berbudi bakti pada mereka? Sangat bisa. Kita tidak menyakiti orang tua, ya, kita tetap menanyakan kabarnya, kita tetap berkomunikasi dengan baik, sering video callan, sering WhatsAppan, saling berkunjung. Nggak bisa lebaran Idul Fitri, bisa lebaran Idul Adha, nggak bisa pas lebaran, mungkin ada momen pas liburan anak-anak sekolah, atau anak-anak mungkin belum pada liburan, kita sama suami bisa jenguk orang tua, mungkin orang tuanya lagi sakit atau apa, ya silakan kita tengok. Jadi menghindari konflik dengan orang tua itu juga memuliakan orang tua. Memberikan komunikasi dan jalinan hubungan yang baik itu juga memuliakan orang tua. Kalaupun kita misalnya bekerja punya penghasilan, atau misalnya kita nggak kerja deh, dapat duitnya dari suami misalnya, kita bisa bilang sama suami, Mas, ini kayaknya bulan ini masih ada lebih deh duitnya, boleh nggak saya transfer ke ibu? Pengen deh ngasih hadiah ibu kayaknya pengen beli baju baru,
dasternya ibu udah bolong 12 biji, pengen beli ini yang baru gitu ya. Why not? Kenapa enggak gitu? Dapat pahala suami, dapat pahala karena mengikhlaskan uangnya untuk kita belikan hadiah buat ibu. Kita juga dapat pahala karena kita yang berinisiatif untuk membelikan. Syukur-syukur lagi kalau kita punya penghasilan di luar pemberian suami, ya lebih bebas lagi gitu. Ya walaupun ada yang nanya, boleh nggak sih penghasilan kita sendiri kita berikan pada ibu dan bapak tanpa harus izin suami? Ya kalau secara hukum boleh-boleh aja, duit ibu kan duit ibu sendiri. Tapi alangkah baiknya kalau suami diajak atau dimintai pertimbangannya. Suaminya diuongke gitu Bu ya, dimanusiakan. Kita juga nggak suka kalau suami diam-diam ngasih duit tanpa ngasih tahu kita, kan kita nggak suka. Kita juga seperti itu. Kita misalnya, Mas, nih kayaknya ayah katanya pengen beli kipas angin deh di rumah, kipas anginnya rusak. Ini aku ada duit nih 1 juta, aku transfer ke ayah ya. Ini duitku sih gitu. Gaji aku bulan ini aku sisihin 1 juta deh buat ayah. Siapa tahu suaminya malah punya inisiatif, jangan cuma 1 juta dong, nih aku tambahin 1 juta lagi tuh transfer 2 juta, kan enak ya. Jadi apapun yang dapat membahagiakan orang tua itu merupakan budi bakti kita kepadanya. Apakah ada batasan? Ya pasti ada batasan. Ada batasannya, misalnya kalau dulu semua waktu kita bisa kita lakukan untuk ibu dan ayah kita. Kalau sekarang kan ada batasan, ada kewajiban lain yang harus kita lakukan. Misalnya anak kita lagi sakit, ya kita harus memprioritaskan itu. Suami kita lagi apa atau apa lagi apa, tentu ada batasannya. Tapi apapun batasan yang ada, tetap tidak membuat kita lantas cuek dan tidak mau tahu dengan kabar orang tua kita. Apapun yang bisa membahagiakan mereka, kita lakukan. Mudah-mudahan kebahagiaan mereka membuka pintu rahmatnya Allah buat kita. Baik, terima kasih Ustazah. Pertanyaan selanjutnya, sedekah yang diniatkan untuk ayah ibu yang sudah wafat, apa boleh diperuntukkan untuk keduanya sekaligus atau harus sendiri-sendiri? Jazakillah khair. Boleh langsung sekaligus juga nggak apa-apa Bu. Misalnya, ya Allah saya ingin sedekah nih nasi kotak hari ini 10 kotak nih, ya Allah mohon pahalanya dikirimkan kepada almarhum ibu saya, almarhumah ibu saya dan almarhum ayah, nggak ada masalah. It's okay. Soal gimana pembagian pahalanya itu hak prerogatifnya Allah, bukan hak prerogatifnya kita. Kita tinggal melakukan, kemudian kita meniatkan. Soal bagaimana proses pengiriman pahalanya itu urusan Allah semuanya. Baik, berikutnya Bismillah, izin bertanya Ustazah, jika orang tua bertemperamen seringkali marah dan terucap kata-kata doa keburukan kepada anaknya, padahal sang anak tidak salah sama sekali. Tiba-tiba beberapa hari kemudian orang tua kita meninggal. Apakah kata-kata yang diucapkan orang tua kita itu akan menjadi kenyataan atau secara yang kita tahu doa orang tua itu kan mustajab? Jazakillah khair, Ustazah. Ya, ini merupakan fakta yang tidak mengenakan memang. Makanya kita sebagai ibu itu dilarang untuk mengucapkan kata-kata yang tidak baik lah buat anak-anak. Walaupun itu tidak kita niatin ya. Kadang-kadang ada seorang ibu yang udah marah sama anak-anaknya, anaknya diajarin nggak bisa-bisa, tiba-tiba ibunya bilang, kamu tuh ya goblok banget jadi anak. Jangan, walaupun itu hanya sekedar pelampiasan emosi, kita tidak pernah tahu kata-kata kita yang mana yang dicatat oleh malaikat dan kemudian dicatat sebagai doa. Maka tidak diperbolehkan kita sama sekali mengatakan yang buruk-buruk pada anak, khususnya orang tua memang. Ya, ketika misalnya orang tuanya manggil anaknya nggak langsung datang, tiba-tiba orang tuanya dasar tuli lu gitu ya. Nah ini yang tidak diperbolehkan, mengucapkan kata-kata yang berpotensi sebagai doa, ini betul-betul dilarang. Lalu bagaimana kalau kita posisinya bukan sebagai orang tua tapi sebagai anak? Bagaimana kalau orang tua terlanjur mengatakan yang bukan-bukan? Ya kita tidak bisa mengedit kata-katanya orang lain ya, termasuk orang tua kita. Yang bisa kita lakukan hanya kita berdoa kepada Allah, ya Allah ampunilah orang tua saya yang kata-katanya buruk. Saya memaafkan semua kesalahan orang tua saya ya Allah, dan mohon bukakan pintu hati orang tua saya agar juga memaafkan semua kesalahan saya terhadap dirinya. Hanya itu yang bisa kita lakukan. Kita juga memohon kepada Allah. Kan yang mengabulkan doa itu Allah, itu hak prerogatifnya Allah.
Jadi makian dibalas dengan doa, nggak tahu siapa yang lebih manjur nanti. Ketika orang yang mengatakan dasar anak nggak tahu dia untung, kamu nggak akan jadi apa-apa, tergede, awas gitu ya. Lalu kemudian anaknya membalas dengan doa, ya Allah, tolong di-delete dan diabaikan aja tadi makian orang tua saya, gitu ya. Jadikan orang tua saya menjadi pribadi yang lebih baik, yang lisannya lebih indah, lebih santun, dan aku memohon ya Allah agar aku menjadi pribadi yang lebih baik, orang yang berguna di masa yang akan datang, tidak menjadi beban bagi orang lain, dan menjadi orang yang berguna, bermanfaat bagi orang lain, dan lain sebagainya. Jadi kita membalas sesuatu yang buruk dengan sesuatu yang baik. Kita memaafkan orang lain dengan harapan Allah akan membuka pintu hati orang lain tersebut untuk juga bisa memaafkan dosa-dosa kita atau kekhilafan kita terhadap mereka. Kira-kira seperti itu, Ibu. Jadi mungkin jadi pelajaran juga buat kita yang sudah jadi orang tua ya Ustazah, supaya lebih hati-hati dalam berlisan. Ya. Baik, ini pertanyaan tentang badal haji. Apakah badal haji harus dilakukan untuk anak yang telah berhaji? Bagaimana dengan badal haji yang dititipkan kepada orang-orang yang memberikan servis badal haji di Mekah? Ya, itu juga boleh. Karena kalau misalnya harus dilakukan oleh anaknya langsung, zaman sekarang agak susah ya Bu ya, karena antrian hajinya puluhan tahun sekarang. Kecuali orang kelas jet set, tinggal daftar haji furoda, selesai. Mau berangkat tahun berapapun, selesai. Siap duit 400 juta, saya mau berangkat tahun depan, bisa. Tapi kan nggak semua orang bisa seperti itu. Adanya haji reguler yang harus ngantri puluhan tahun. Kalaupun hajinya haji plus, itu juga kudu ngantri 6, 7, 8 tahun, kan gitu. Nah, maka tidak harus dilakukan oleh anaknya sebetulnya. Anaknya boleh berinisiatif untuk menunjuk orang lain membadalkan haji bapaknya atau ibunya. Caranya gini Bu, di Saudi sana banyak pekerja-pekerja dari Indonesia, para mutawif, TKI, mahasiswa gitu ya. Itu di sana banyak. Di Saudi, di Madinah ada, di Mekah ada gitu. Dan kita membayar jasa mereka. Mereka juga pasti butuh dana untuk apa? Untuk nginep di hotelnya, untuk transportnya, untuk membayar tasreh. Tasreh itu izin. Jadi orang Mekah nggak semuanya boleh melakukan haji. Masuk ke area Arafah itu hanya yang pegang tasreh, yang pegang izin. Walaupun di orang Mekah nggak boleh masuk ke area Arafah, nggak bisa wukuf di Arafah tanggal 9 Zulhijjah kalau tidak pegang tasreh. Tasrehnya itu yang mahal. Ya, tahun 2019 kami berangkat haji itu ada salah satu jamaah yang minta tolong dicarikan orang yang membadalkan haji almarhum bapaknya. Ya, ternyata tarifnya TKI dengan tarifnya mahasiswa itu beda. Mahasiswa biasanya tarifnya lebih mahal karena dianggap mahasiswa itu lebih mampu melakukan. Karena mereka yang hafal doa-doanya, tahu tata caranya, menguasai fikihnya, tata caranya mereka pelajari itu di kampus. Ada lagi mutawif yang sudah memang setiap tahun membuka jasa badal haji. Ada juga TKI biasa, misalnya ya supir ya apa segala macam, tapi bisa melakukannya, itu juga ada gitu. Kisaran waktu itu 30 juta per satu orang. Jadi misalnya jamaah tersebut ingin membadalkan haji ibu dan bapaknya, ada 2 orang, berarti 2 orang kali 30 juta, karena memang satu orang satu pembadal. Nggak bisa satu orang menghajikan 2 orang sekaligus, nggak bisa. Jadi satu orang ya satu almarhum gitu. Jadi almarhum bapaknya dibadalkan 1 orang, almarhum ibunya dibadalkan 1 orang. Kira-kira seperti itu. Kalau sekarang saya nggak tahu berapa puluh juta. Yang mahal sebetulnya tasrihnya itu. Surat izin pelaksanaan haji untuk bisa masuk ke Arafah pada tanggal 9 Zulhijjah. Soal tempat tinggalnya di mana, bayar jasanya berapa, dan lain sebagainya itu nanti bisa dikomunikasikan dengan pembadalnya tersebut. Biasanya seperti itu. Kalau misalnya kita nggak kenal dengan orangnya gimana? Ya memang enaknya kalau sama yang kenal. Jadi enak komunikasinya, jadi orangnya tuh bisa ngevlog. Bu, ini saya lagi mau lontar jumroh ya. Ngevlog, dikirim videonya gitu ya. Dan lain-lain. Jadi memang berdasarkan trust atau berdasarkan kepercayaan. Karena bagaimanapun kita tidak bisa setiap tahun sembarang haji gitu, kecuali yang punya travel kali ya, yang bisa haji tiap tahun. Baik, itu saja Ibu. Mudah-mudahan membantu.
Kalau saya tambahan berarti gini Ustazah, kalau misalnya orang tua sudah membayar ongkos haji dan selama menunggu ternyata em, sudah berpulang ya sudah almarhum dan eh, kalau misalnya tidak dikerjakan misalnya sama anak haji badalnya, apakah anaknya akan berdosa atau tidak Ustazah? Seandainya anak itu tahu, maka sebaiknya dilakukan. Sebaiknya dilakukan. Pada dasarnya kan yang berniat untuk berhaji kan ibunya. Saat ternyata Allah itu tidak mengabulkan keinginan almarhum ibu kita untuk haji, ya sudah, udah takdirnya begitu. Apakah kalau anaknya tidak membadalkan haji dosa? Ya enggak dosa sih, enggak dosa. Kan anak kita tidak diberikan beban atas ibadah orang lain. Yang pengen haji siapa? Ya ibu kita. Yang nabung siapa? Ya ibu kita. Masa kita jadi dosa gara-gara enggak membadalkan? Enggak gitu. Jadi kita tidak wajib membadalkan, tapi merupakan salah satu budi bakti kita kalau sampai kita mewujudkan keinginan orang tua sebelum meninggal. Alangkah baiknya, betapa besar pahalanya, betapa mulia, dan lain sebagainya. Kalau urusan dosa memang tidak dosa, tapi alangkah meruginya melihat kenyataan bahwa ibunya pengen banget naik haji, udah nabung, kok nggak kesampaian. Anak-anaknya pun tabungannya malah dibagi waris begitu saja gitu ya. Tanpa melakukan sesuatu yang menyenangkan untuk orang tuanya yang meninggal sebelum mewujudkan keinginan untuk hajinya. Kira-kira seperti itu. Ya pada dasarnya ibunya sudah gugur sih kewajibannya. Kenapa? Ya karena dia dinyatakan tidak mampu. Dia tidak memiliki istita'ah alaihi sabila, tidak memiliki kemampuan untuk berhaji. Kenapa? Keburu meninggal. Ya sudah, berarti memang tidak ada kewajiban berhaji buat beliau. Tapi kalau anak yang mau membadalkan, wah tentu ibunya di sana senang banget, anaknya berbakti banget nih, ya tidak sia-sia ngumpulin duit, ternyata anaknya mau membadalkan. Kira-kira seperti itu. Baik. Baik, ini ada pesan Ustazah, Afwan Ustazah bisa minta dituliskan doa yang di awal tadi yang mengenai istighfar yang menyeluruh Ustazah, mungkin nanti akan disampaikan mungkin atau ke Mbak Rifa kali ya doanya. Kita mungkin langsung ke pertanyaan selanjutnya Ustazah. Ya. Izin bertanya Bu Ustazah, tadi dijelaskan kalau orang tua meninggal dan tidak puasa atau sholat karena sakit dan meninggal, kita disarankan mengqadha puasa dan sholatnya. Apakah saat mau sholat qadha untuk mereka, sholat dan puasa itu bisa berbarengan saat kita mengerjakan sholat atau puasa, atau harus kita sholat buat kita dulu, baru mengqadha sholat untuk buat orang tua? Gitu saja. Ya, adakah bacaan niat khusus untuk mengqadha puasa atau sholat? Terus adakah keharusan mengqadha sholat atau puasa kakek nenek yang sudah meninggal? Gini, mengqadhakan puasa dan mengqadhakan sholat, apakah boleh dibarengin atau tidak? Saya kurang paham pertanyaannya dibarengin. Apakah maksud ibu, saya lagi puasa nih hari ini sekalian diniatin untuk mengqadha, gitu ya? Mungkin itu ya pertanyaannya. Boleh nggak ya? Misalnya saya lagi bulan Ramadan nih. Saya lagi bulan Ramadan kan puasa nih. Saya niat untuk berpuasa saya di tahun ini sekaligus mengqadha orang tua saya. Nggak bisa. Nggak bisa. Mendouble niat dengan sama-sama kewajiban tuh nggak bisa. Mengqadha dengan adaan itu nggak bisa. Gitu. Kalau mau, ya kalau kita mau puasa, ya kita puasa aja. Puasa untuk diri kita. Kemudian di hari yang lain misalnya kita puasanya diniatkan memang untuk mengqadha orang tua kita gitu. Jadi misalnya saya mau Senin Kemisan untuk mengqadha puasa orang tua saya, ya udah berarti kita puasa diniatkan untuk mengqadha puasanya orang tua. Bukan di double niat ini puasa untuk saya sama sekaligus orang tua, bukan. Sholat juga, kalau kita sholat zuhur bisa nggak sih saya sekarang nih sholat apa nih, sekarang udah masuk asar ya, saya mau sholat asar nih sekarang sekalian qadha orang tua saya, nggak bisa. Ini saya sholat asar dulu untuk niatnya saya yang sholat, kewajiban saya dulu saya tunaikan, ya baru kemudian saya mengqadha untuk orang tua saya. Tapi begini Bu, informasi tentang qadha ini tidak harus mengqadhakan sholat asar di waktu asar. Maksudnya gini, misalnya orang tua punya hutang sholat isya ya, saya mau mengqadha sholat isyanya orang tua, itu nggak harus di waktu isya, nggak harus di waktu isya. Misalnya nih saya punya waktu tiap Sabtu Minggu saya punya waktu dari jam 8 sampai jam 12 siang, itu waktunya
bisa ibu pakai untuk mengqadha sholat sebanyak-banyaknya. Itu kan nggak ada waktu sholat wajib di situ ya emang. Waktu qadha itu mengqadha sholat zuhur tidak harus dilakukan di waktu zuhur. Qadha sholat asar nggak harus dikerjakan di waktu asar. Qadha ya itu kalau qadha. Jadi jam 8 sampai jam 12 siang. Jadi kita catat gini Bu. Orang tua saya punya utang 2 asar, 2 zuhur, 2 maghrib misalnya ya. Berarti ada 6 sholat nih. Saya mau kerjain di jam 8 pagi semuanya, itu boleh. Itu boleh gitu. Jadi di sini saya nggak paham apakah saat mau sholat untuk buat mereka, ini saya pertanyaan nggak paham. Jadi bukan sholat yang kita kerjakan di double niat untuk saya sama orang tua itu bukan. Ya sholat buat kita ya kita sholat aja. Ya sedangkan kalau buat orang tua di waktu yang lain atau setelah kita sholat juga boleh. Setelah kita sholat maghrib boleh nggak saya mengqadha sholat maghribnya orang tua boleh. Kalaupun misalnya habis sholat maghrib saya nggak langsung qadha, misalnya buru-buru mau ngapain ya nggak apa-apa, tunggu aja waktu luang. Misalnya pas tengah malam, pas tahajud, saya tahajud dulu dah 2 rakaat, habis itu saya mau qadha-qadhain sholat-sholatnya almarhumah ibu saya, nah itu silakan saja. Karena sholat qadha itu tidak harus dilakukan di waktu tertentu, tidak harus dilakukan pas waktunya itu. Qadha subuh tidak harus dilakukan di waktu subuh dan lain sebagainya. Niatnya bagaimana? Diniatkan saja untuk mengqadha orang tua. Dan niat itu tidak harus dilafadzkan. Cukup dalam hati saja. Ya Allah, saya mau sholat zuhur 4 rakaat untuk mengqadha sholatnya almarhumah ibu saya menghadap kiblat lillahi ta'ala. Sudah selesai. Tidak usah dilafadzkan juga nggak apa-apa. Ya, atau kalau mau dilafadzkan juga nggak apa-apa. Sholli fardhu dhuhri 4 rakaatin mustaqbilal qiblati qadaan li ummi lillahi ta'ala. Itu ya. Untuk mengqadha salat ibu saya lillahi ta'ala. Atau tidak dilafadzkan pun tidak masalah karena pada dasarnya niat salat atau niat ibadah itu tempatnya di dalam hati, boleh dilafadzkan dengan lisan tapi tidak harus. Baik. Baik Ustazah. Mungkin ada ibu-ibu lain yang akan memberikan pertanyaan. Kalau dari saya ini Ustazah, tadi berkaitan dengan wasiat yang tidak boleh memberikan wasiat yang memberatkan ya. Tadi misalnya ada orang tua yang memberikan wasiat itu rumah nggak boleh dijual-jual deh gitu misalnya ya. Pokoknya nggak apa-apa dikontrakin aja tapi nggak usah dijual-jual misalnya. Terus lalu orang tuanya meninggal. Terus kalau misalnya apa namanya tadi dijual sama anaknya, itu gimana Ustazah? Apakah tidak apa-apa atau gimana? Ya soal apakah tidak apa-apa, memang tidak apa-apa. Memang tidak apa-apa. Tapi kalau misalnya kita bisa melakukan win-win solution lebih baik. Misalnya rumah, kan nanti pasti dibagi waris tuh. Misalnya saya punya rumah, saya punya anak, ya kan? Nah, terus anak-anak saya berarti kan yang mewarisi rumah saya tersebut. Kan anak saya nggak cuma satu, anak saya banyak. Berarti pemilik rumah itu dimiliki bareng-bareng, ya kan? Dan rumah itu jatuhnya kepada anak-anak saya. Ntar kalau misalnya suatu saat lagi misalnya anak saya meninggal lagi, kan rumah itu jadi rumah sengketa pada akhirnya kalau nggak dijual. Kecuali kalau misalnya gini, misalnya saya punya rumah, kemudian saya meninggal, kemudian rumah saya itu jatuh pada anak saya yang pertama, ntar anak saya yang kedua, anak saya yang ketiga dapat rumah yang lain misalnya, itu lebih baik lagi. Tapi kalau misalnya rumahnya cuma satu, terus mereka ada yang satu butuh duit, satu lagi kepepet pengen lunasin utang segala macem, dan saya hanya meninggalkan satu rumah itu doang, nggak boleh dijual pula, ini kan ngebebanin banget. Udahlah rumahnya butuh orang, iya kalau anak saya ada yang menempatin. Kalau anak saya semuanya tidak menempatin dan sudah bisa beli rumah sendiri-sendiri, ini ngebebanin doang. Tuh rumah harus diurus, harus dibayar pajaknya, harus nyewa orang untuk merawat gitu ya. Ya kalau misalnya kita pada akhirnya sepakat untuk menjual, ya jual aja. Tidak ada dosa kalau misalnya kita mau menjual, karena toh pada dasarnya orang kalau udah meninggal, dia udah terlepas dari urusan hartanya, dia di dunia. Pemilik harta tersebut ya Allah Ta'ala, dan Allah menyuruh ahli waris untuk membagi sesuai dengan syariat Islam. Pemiliknya udah bukan kita lagi, pemiliknya anak-anak kita gitu. Soal mereka mau menjual atau tidak itu urusan mereka. Tapi kalau anaknya bisa
melakukan pesan ibunya, misalnya dikontrakin aja, atau diwakafkan saja, atau diapain aja. Ya, kalau bisa dilakukan bagus. Tapi kalaupun tidak memungkinkan, maka menjual, dan menjual itu dianggap sebagai solusi yang paling win-win solution dan paling memungkinkan, ya pada dasarnya nggak dosa-dosa juga. Orang mau meninggal, meninggal aja, nggak usah mikirin peninggalannya di dunia, nggak akan dibawa mati juga, udah meninggal aja, urusin amal ibadah, tuh ya, nggak usah ngurusin apa yang dia tinggalkan di dunia, apa yang dia tinggalkan di dunia biar jadi urusan orang-orang yang tinggal di dunia. Kita tinggal menikmati amal ibadah kita di hari di alam kubur atau di hari kiamat nanti, udah itu aja. Baik, terima kasih Ustazah. Ada ibu-ibu lain yang ingin mengajukan pertanyaan? Silahkan. Saya ada Ya. 2 pertanyaan. Silahkan Ibu Siska. Ya. Ini pertama, sejauh mana limit dari perkataan orang tua itu bisa disebut sebagai amanah yang harus dijalankan, atau waris, bukan waris ya, mungkin berhubungan dengan sebelum mati, wasiat begitu. Terus kemudian kadang kan ada orang tua yang ngomong santai tapi kemudian meninggal, terus orang menganggap itu sebagai sebuah wasiat gitu, yang kadang omongannya itu tidak masuk di akal, atau perkataannya itu tidak resmi gitu ya. Nah, terus kemudian yang kedua, Ibu, mohon maaf agar saya tidak mengambang-ambang, bisa lebih spesifik nggak contohnya secara redaksinya seperti apa? ya misalnya nanti tolong kuburan bapaknya kamu dibikin kejing, tapi bukan saya, padahal kita kan nggak boleh mendirikan bangunan di atas makam misalnya, atau hal-hal yang sifatnya tidak berhubungan dengan warisan begitu. Nah, limitnya itu sejauh mana itu bisa disebut sebagai wasiat begitu, Ustadzah? Kita sebetulnya wasiat itu, Bu, dalam bahasa Indonesia dan bahasa Arab itu beda maknanya. Kalau Ibu sebab wasiat dalam bahasa Indonesia, wasiat itu artinya pesan-pesan dari almarhum sebelum meninggal, itu namanya wasiat versi bahasa Indonesia. Oke. Tapi kalau wasiat dalam bahasa Arab, wasiat itu adalah pesan dari pemilik harta ketika dia masih hidup, agar harta itu diberikan kepada orang-orang yang tidak menjadi ahli warisnya, dan akan berpindah ke pemilikannya ketika pemilik harta itu meninggal, yang batasannya tidak boleh dari 1/3. Itu wasiat dalam bahasa Arab, atau dalam ilmu fikih lebih spesifiknya. Maka kalau dalam bahasa Indonesia, wasiat itu pesan apa aja. Nah, nanti kalau misalnya mama meninggal, kamu rajin-rajin ke kuburan, ya itu wasiat versi bahasa Indonesia. Bukan wasiat versi bahasa Arab. Wasiat versi bahasa Arab selalu berkaitan dengan harta. Ya, atau misalnya ada wasiat dalam bahasa Arab tapi versi pesan-pesan nasihat. Jadi nasihat itu namanya usikum wa iya ya nafsi, saya berwasiat kepada engkau, itu maksudnya memberikan nasihat. Jadi wasiat dalam bahasa Arab ada 2 maknanya. Pertama, pesan-pesan atau nasihat, ya, bukan permintaan tolong, bukan, tapi nasihat, ya. Misalnya, baik-baik ya nanti setelah ibu meninggal, jangan zolimi orang lain, jangan minum khamr, jangan berzina. Itu namanya versi pertama wasiat. Yang kedua, wasiat versi yang kedua tentang wasiat dalam, misalnya, nanti setelah saya meninggal, tolong sawah saya yang 1 hektar itu diwakafkan ke pesantren yang nempel sama sawah itu. Nah, itu kayak gitu wasiat, ya. Tapi kalau misalnya, tolong nanti kalau ibu meninggal, tolong nanti kuburan ibu di gini kan. Nah, itu bukan wasiat versi bahasa Arab. Itu pesan-pesan dalam bahasa Indonesia saja. Yang kalau bisa kita lakukan silakan, enggak juga nggak ada masalah. Artinya itu bukan perintah yang mengikat. Kalau anaknya bisa melakukannya, alhamdulillah. Kalau enggak pun, ya enggak sampai pada dosa. Misalnya anaknya tidak mampu, misalnya, tolong ya kuburan ibu nanti, tolong ibu nanti dikuburkan di kuburan San Diego Hill gitu ya. Di Jakarta ada tuh San Diego Hill yang miliaran sewa per tahunnya untuk kuburan saja. Ya kalau anaknya mampu silakan, tapi kalau enggak, ya anaknya juga enggak berdosa gitu. Kenapa? Karena itu membebani di luar kemampuan anaknya. Artinya apa? Sebisa mungkin seorang anak mewujudkan permintaan orang tuanya, ya, selagi tidak di luar kemampuan
dan tidak melanggar aturan syariat. Kalau misalnya mampu anaknya, lakukan. Jikapun tidak, ya tidak sampai berdosa. Kira-kira seperti itu. Jazakillah Ustazah, sangat jelas, jadi lebih mantap gitu. Terus boleh tanya satu lagi enggak ya? Ini tentang ini apa namanya? Sekarang banyak fenomena ketika seorang ayah meninggal, terus kemudian hartanya itu turun menjadi dipegang oleh ibu begitu. Sedangkan mungkin dalam syariat Islam ketika ayah itu meninggal, maka harta itu dibagi. Nah, bagaimana menurut Ustadzah menyikapi fenomena ini? Karena banyak juga yang bertanya kepada saya dan saya tidak bisa memberikan jawaban secara spesifik atau solutif gitu. Terima kasih. Ya, ini sudah menjadi masalah yang sangat cukup pelik di Indonesia, menjadi salah satu penyimpangan praktek pembagian warisan di Indonesia. Memang itu nomor satu. Ketika salah satu pasangan meninggal, pasangan yang masih hidup itu merasa menguasai seutuhnya. Yang kalau anaknya punya inisiatif untuk membagi waris, dikatai anak durhaka sama orang tuanya. Nah, ini keliru. Seharusnya bapaknya meninggal ya bagi waris, ibunya meninggal ya bagi waris. Tidak usah nunggu sepasang meninggal baru bagi waris. Karena kalau misalnya menunggu sepasang meninggal dulu, ditunggu-tunggu nggak mati-mati juga ibunya, ditunggu-tunggu nggak mati-mati juga bapaknya, anaknya yang meninggal duluan. Anaknya meninggal duluan tanpa sempat menerima warisan dari almarhum bapaknya, gara-gara ditahan sama ibunya. Ya, ibunya zalim dong, menahan warisan anaknya sampai anaknya meninggal. Belum lagi masalah misalnya ada seorang ayah meninggal dunia, hartanya banyak. Anaknya ada yang butuh untuk nikah, ada yang butuh untuk S2, ada yang butuh untuk membuka usaha. Ibunya bilang, nggak ada yang boleh bagi waris. Ibu semua yang pegang harta bapak. Kalau ada yang mau bagi waris, langkai dulu mayat ibu. Ibunya nggak meninggal-meninggal juga. Yang ada kawin lagi. Akhirnya harta almarhum bapaknya dikuasai sama suami baru. Ini banyak terjadi. Atau sebaliknya, ibunya meninggal. Ibunya punya banyak simpanan harta gitu ya. Bapaknya nggak bolehin bagi waris. Bapaknya nikah lagi. Akhirnya emas-emas perhiasan almarhumah ibu mereka dihadiahkan pada istri baru. Nah, itu juga bukan fenomena yang baru di Indonesia. Ini merupakan salah satu penyimpangan praktek pembagian warisan di Indonesia. Saat satu orang meninggal dunia, lalu pasangannya merasa menguasai seluruhnya. Padahal dia hanya mendapatkan sebagian saja dari warisan pasangannya. Sisanya ke ahli waris yang lain, khususnya anak-anak. Di mana-mana, anak-anak itu pasti dapat bagian lebih besar daripada orang tuanya. Gimana cara menyampaikannya? Nah, gimana? Ya, kadang-kadang banyak, sering ikut pengajian gitu, tapi tetap sayang, namanya juga godaan harta ya Bu ya. Akbarul fitnah terbesar umatnya Nabi Muhammad ya harta. Banyak orang yang salah satu kesolehan seseorang itu saat dia diuji dengan harta memang. Ya, betapa banyak koruptor ya, sholatnya rajin, tapi tetap korupsi banyak. Nah, itu memang godaan setiap orang berbeda-beda ya. Yang paling bisa kita sampaikan ya, kita nasihati ibu kita nasihati bapak kita, diajak ke pengajian yang isinya tentang pembagian waris secara Islam kali Bu. Karena kita juga tidak bisa mengatur hidup orang lain kecuali memang orang tersebut yang memiliki kesadaran sendiri. Baik. Jazakillah Ustazah, sangat jelas. Sama-sama Ibu. Baik, satu pertanyaan terakhir lagi Ustazah. Bagaimana jika ada orang tua yang berpesan untuk dimakamkan di tempat tertentu yang cukup jauh dari tempat tinggal anak-anaknya? Apakah boleh anak-anaknya tidak melaksanakannya dan memakamkannya di tempat yang dekat dan mudah dirawat? Itu bukan suatu kewajiban. Pada dasarnya dimanapun seorang itu dimakamkan, itu sebetulnya nggak ngaruh juga. Ya, kita mau dimakamkan di negeri Indonesia, di Arab Saudi, dimanapun, sama saja sebetulnya. Karena yang terpenting bukan di mana kita dimakamkan, tapi bagaimana kehidupan kita di alam kubur, apakah diterangi oleh kebaikan atau tidak. Walaupun dimakamkan misalnya di tanah suci misalnya ya, tapi dia selalu berbuat buruk pada orang lain, ya digebukin aja sama malaikat gitu ya. Jadi apakah berdosa apabila anaknya itu tidak memakamkan ibunya di tempat yang diinginkan?
sebisa mungkin kalau masih memungkinkan silahkan. Tapi nanti nggak ada yang ngerawat makamnya. Setiap pemakaman ada yang merawat. Ada, apalagi pemakaman, apalagi TPU, tempat pemakaman umum. Ada yang ngerawat pasti, gitu ya. Dibayar sama Pemda masing-masing biasanya. Tapi kalau misalnya saya mau makamkan ibu saya di dekat rumah saya aja, biar saya gampang merawatnya, boleh nggak? Ya boleh-boleh saja. Yang penting ibunya dimakamkan dengan cara yang syar'i, ya. Proses pemulasarannya itu dengan cara yang benar sesuai dengan syariat Islam. Dimanapun dia dimakamkan, toh tetap saja dia dimakamkan di atas bumi ciptaan Allah juga. Tapi sekali lagi, selagi masih mungkin untuk memenuhi permintaan orang tua, sebisa mungkin juga kita memenuhinya. Selama itu tidak melanggar syariat. Tapi jika pun tidak, ya tidak sampai dosa juga. Hanya saja sayang-sayang kalau misalnya di alam barzakh nanti mungkin orang tua kita rada kecewa kali ya. Ya, saya minta dimakamin di mana gitu kan. Baik. Baik, Ustazah, terima kasih. Jawabannya bikin saya merinding. Ustazah tidak perlu di mana dimakamkan, tapi ya itu tadi amalnya yang nanti akan ditanyakan ya. Masya Allah. Dengan berakhirnya sesi tanya jawab, maka demikian kajian hari ini. Insya Allah, semoga kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan yang paling penting adalah ilmu yang diamalkan. Terima kasih Ustazah Aini hari ini atas waktunya. Terima kasih atas penjelasannya. Terima kasih juga atas kehadiran ibu-ibu soleha. Semoga kita bisa memberikan kebaikan kepada orang tua kita, mungkin yang sudah lama nggak telepon ataupun WhatsApp, mungkin habis kajian ini bisa WhatsApp langsung tanya kabar ibu dan bapak seperti apa. Saya minta maaf bila ada kesalahan kata ataupun sikap yang kurang berkenan di hati. Mari kita ucapkan alhamdulillah bersama dan kita akhiri dengan doa akhir majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu, terima kasih Ustazah. Terima kasih Bu Ibu semuanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Ustazah, Bu Sinta. Sama-sama. Pamit dulu. Assalamualaikum. Sampai ketemu. Bu Ustaz. Selamat semuanya. Pamit ya. Saya lead group.